keburukan-keburukan jiwa kami. Ya, jadi jiwa itu ada keburukannya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan inna nafsan la amaratun bisu, ya. Ya. Sungguhnya jiwa itu la amaratun bisu, ya. Selalu menyeru kepada keburukan. Makanya kita diperintahkan untuk memperbaiki jiwa ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, ya, yang berkaitan untuk penyucian jiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha." Ya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringi matahari, dan demi siang, ya, ketika apabila menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya, was sama'i wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan serta penghamparannya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh buruk merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi Allah sampai bersumpah, ya, sekitar 7 sumpah untuk menekankan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Di antara salah satu kaidah yang berkaitan dengan jiwa pribadi kita sendiri adalah kaidah yang keempat dalam qawaid Qur'aniyah yang disarikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15. Kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu lebih tahu atas dirinya sendiri, ya. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengumpulkan, menyampaikan alasan-alasan untuk membela dirinya. Ayat ini, ya, saya tuliskan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. Yang kalau kita artikan, bahkan manusia itu, ya, bahkan manusia itu ini dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15, ya. Ya. Sebentar. Nggak bisa. Sama-sama. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis, ya. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 14-15, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu atas dirinya, ya, basirah, mengetahui, ya, mengetahui. Dia mengetahui, lebih tahu tentang dirinya. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia menyampaikan uzur-uzurnya, menyampaikan argumentasinya, alasan-alasannya, ya. Ini sebenarnya ayat ini berkaitan pada kondisi pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak, manusia ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha membela dirinya meskipun dia tahu dia salah. Dan dia tahu Allah Maha mengetahui. Tetapi dia tetap berusaha, siapa tahu dia selamat. Maka dia walau alqa ma'adhirah. Dia alqa ma'adhirah, dia sampaikan
alasan-alasan dia kenapa dia begini, dengan argumentasi dia majukan di hadapan Allah dengan harapan dia selamat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan basirah ya. Para ulama mengatakan semestinya Allah hanya cukup mengatakan basir. Ya, ini kalau secara bahasa Arab. Basir tanpa harus ada tak marbutah di sini. Tak marbutah di sini seharusnya tidak perlu ada. Ya. Basir artinya manusia itu maha melihat, mengetahui apa yang dia tentang dirinya sendiri. Tetapi ditambah basirah, tak marbutah ini fungsinya adalah untuk al-mubalaghah ya, yaitu bahwasanya diartikan benar-benar mengetahui. Seperti orang yang alim disebut allamah pakai ta marbutah di akhir, itu benar-benar alim. Ya, kalau orang alim masih alim biasa, tapi kalau disebut al-allamah ada ta marbutahnya menunjukkan bahwasanya dia benar-benar seorang yang alim, ya. Ada yang mengatakan juga, sebagian tafsir mengatakan basirah di situ takdirnya yaitu jawarihuhu basirah, bahwasanya anggota tubuhnya mengetahui jelas tentang dirinya, karena pada hari kiamat kelak tangannya akan menjadi saksi, kulitnya akan menjadi saksi, kakinya akan menjadi saksi. Tapi intinya Allah menjelaskan balil insanu ala nafsihi basirah, bahwasanya manusia itu lebih tahu tentang dirinya daripada orang lain, tentang hakikat jiwanya, hakikat dirinya. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia menyampaikan argumentasi, alasan-alasan untuk membela dirinya. Jadi lebih tahu tentang dirinya. Artinya percuma dia tidak jujur, ya. Dia tahu tentang dirinya. Baik, ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang penting harus kita ketahui tentang berkaitan dengan penataan jiwa kita, bahwasanya sebenarnya kita lebih tahu tentang diri kita sendiri ya. Nah, ada beberapa penggunaan kaidah ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, berkaitan dengan jiwa kita ya. Kita sebutkan praktek kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari atau aplikasi ya kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Di antara aplikasi kaidah ini yang pertama misalnya jujur terhadap jiwa dalam menyikapi Al-Quran dan Sunnah dan Sunnah. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ya tidak jarang kita mendapati dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah menyebutkan perkara-perkara yang haram ya, yang hati kita berat untuk menerima hal tersebut ya. Hati kita menerima hal tersebut, apalagi kita sudah sering bergumul dengan perkara-perkara haram tersebut. Keseharian kita melakukan hal haram tersebut, ternyata kita dapati Al-Quran mengharamkan atau hadis mengharamkan ya. Maka hendaknya kita jujur pada diri sendiri. Maka jika kita mendapati dalil mengharamkan ya, ternyata jiwa kita suka dengan perkara yang haram tersebut, maka sering kita berusaha mencari dalih untuk membenarkan keinginan kita dengan mentahkan dalil-dalil tersebut ya. Kita menghadapi dalil mengatakan haram, kita berusaha mentahkan ya. Kenapa? Bukan karena konsekuensi dari akademis atau karena keilmuan, tapi hanya sekadar memenuhi hawa nafsu. Padahal kalau kita berbicara secara akademisi, secara keilmuan, bahwasanya dalil ini sebenarnya berkonsekuensi akan haramnya perkara ini. Namun karena tidak sejalan dengan hawa nafsu kita, kita berusaha menolak dalil tersebut atau mentakwil dalil tersebut, meskipun jiwa kita tahu bahwasanya kita salah. Ini jujur terhadap jiwa dalam menyikapi Al-Quran dan Sunnah ya, terutama pada dalil-dalil yang mengharamkan
apa yang kita sukai. Yang kita sukai. Contoh misalnya contoh ya. Contoh misalnya pengharaman musik misalnya, haramnya musik. Misalnya haramnya riba. Misalnya untuk wanita misalnya haramnya safar tanpa mahram. Misalnya haramnya berlibur ke luar negeri, tempat non muslim ya. Di negara kafir yang banyak maksiatnya tentunya, bukan segala tempat ya. Contoh ya, maksudnya dalil ini praktek kita. Misalnya kita dapat dalil tentang haramnya musik. Kita tahu musik haram secara konsekuensi ilmiah, kita tahu ini memang masuk akal bahwasanya musik itu haram, melalaikan, membuat kita lupa baca Al-Qur'an, membuat kita tidak khusyuk dalam ibadah misalnya, terlalaikan dan banyak hal ya. Buat kita kecanduan dengan musik-musik tersebut ya. Dan dalil-dalil menunjukkan haramnya alat musik. 4 mazhab ijma' bahwasanya musik itu haram. Secara dalil kita tahu ini benar. Baik dari sisi dalil maupun dari sisi logika iya. Lihat orang-orang banyak yang musik rusak ya. Ada yang mengatakan musik kebahagiaan, banyak orang pemusik yang bunuh diri. Dan macam-macam, mereka tidak menemukan kebahagiaan, bahkan musik adalah teman yang mengantarkan kepada kelalaian yang lain, mengantarkan kepada khamar, mengantarkan kepada wanita, mengantarkan kepada zina dan macam-macam ya. Ini kenyataan. Bahwasanya sudah jelas musik itu haram. Tapi karena kita suka musik, akhirnya kita mulai mencari argumentasi. Ini kan khilaf, ini kan pendapat. Ada ulama yang bolehkan, Ibnu Hazm, ini hadisnya dhaif. Jujurlah kepada diri kita sendiri. Anda ini sedang berbicara atas konsekuensi dalil ataukah Anda mengikuti hawa nafsu Anda? Ini harus jujur ya. Ataukah Anda hanya mengatakan demikian ini halal karena sesuai dengan keinginan ya. Ini namanya, kata Allah, balil insan ala nafsi basirah. Setiap jiwa tahu tentang dirinya sendiri. Dia tahu dia sedang berbicara hal tersebut karena konsekuensi dalil atau karena konsekuensi hawa nafsu. Silahkan dia renungkan tentang dirinya sendiri ya. Ini contoh misalnya haramnya riba ya. Riba haram ketika dia pelajari kemudian dijelaskan oleh ustadz misalnya bahwa ini transaksi seperti ini hukumnya haram, penggunaan kartu kredit misalnya hukumnya haram ya, dan macam-macam hal yang, tetapi dia tidak bisa terima karena dia berkepentingan dalam penggunaan praktek terhadap transaksi-transaksi tersebut. Mulai dicari-cari argumentasi, cari-cari dalih untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Maka seorang balil insanu ala nafsihi basirah, hendaknya dia tahu, dia jujur terhadap dirinya sendiri. Apakah dia berusaha mentakwil, berusaha memalingkan penunjukan dalil itu karena konsekuensi dalil atau karena hawa nafsu, dia tentu lebih tahu. Seperti juga sebagian wanita, sudah jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah illa ma'ahdu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar tanpa mahram dalam perjalanan safar lebih 80 kilo. Kemudian dia berusaha menolak, dia berusaha ini ada khilaf, ada macam-macam, dia berusaha untuk mentabrir, melegalkan apa yang dilakukan. Padahal dia tahu bahwasanya itu konsekuensi dalil, dia sudah pelajari memang jelas haram misalnya. Ya, maka seorang mensikapi dengan jujur ya. Bilang aja saya ya sudah memang haram, saya belum bisa meninggalkan misalnya. Ya. Sama seperti haramnya berlibur di jalan-jalan di luar negeri, jalan-jalan di Eropa misalnya ya. Tanpa ada keperluan khusus. Ya, kemudian di sana apalagi di waktu musim panas semua terbuka, kemudian ya, musik di sana sini, orang buka aurat di sana sini. Repot ya. Kalau ada keperluan khusus ya itu lain cerita.
ya, tentu dengan ada syarat-syaratnya, bolehnya bersafar ke luar negeri. Tapi kalau sekali jalan-jalan saja cuma tanpa ada tujuan yang jelas, ya kita bilang tidak boleh. Rasulullah SAW melarang, kata Rasulullah SAW, ana bariun min min muslimin atau min mu'minin yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang mukmin yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, karena mudaratnya sangat sangat besar, ya. Tentu ada hal tertentu yang boleh. Tapi intinya ini sekedar contoh bahwasanya seorang harus jujur ketika ketika menghadapi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, dalil Al-Quran dan Sunnah, ya. Makanya saya kadang heran sebagian orang, misalnya masalah musik jelas haram, ijma ulama. Apalagi sebagian orang yang mengatakan kami bermadhab, tapi madhab apapun yang kau ajukan semuanya mengharamkan musik. Madhab Syafi'i mengharamkan musik, madhab Maliki mengharamkan musik, madhab Hambali, madhab Hanafi apalagi mengharamkan musik. Madhab Syafi'i dalam buku apapun semua mengharamkan musik. Tapi kalau tidak usah kita menghalalkan, bilang ya saya belum bisa tinggalkan, saya masih mendengar, saya masih ini keperluan kantor kayak ini. Sudah ngakui saja ini memang salah, mau diapain? Ya, kita terkadang memang tidak bisa menghindar dari musik, tapi jangan kita berusaha untuk melegalkan yang dimaksud musik begini, yang dimaksud kontennya begini. Rasulullah bicara tentang alat musik, bukan kontennya. Ya, kemudian mau ditakwil ini kontennya. Mana ulama madzhab Syafi'i yang bilang begitu? Enggak ada, pakai otak sendiri. Akhirnya dia tidak jujur dalam menghadapi hukum tersebut. Seorang harus benar-benar jujur terhadap dirinya sendiri. Berikutnya contoh dalam menghadapi aib sendiri misalnya. Jujur, ya, terhadap jiwa dalam memeriksa aib-aib sendiri. Ini penting, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika, ya, seorang dalam kehidupan sehari dia bermuamalah dengan orang lain, dia bermuamalah dengan istrinya, bermuamalah dengan anaknya, ya. Terkadang dia pandai melihat kesalahan anaknya, kesalahan istrinya, atau ada cekcok misalnya antara dengan istrinya. Coba dia cek benar dirinya, apakah benar 100% istrinya yang salah, ataukah dia punya andil dalam kesalahan tersebut. Dia renungkan, ya. Dia renungkan, ya. Dia harus jujur dalam menilai. Dia tahu tentang dirinya. Dia tahu dia salah, ya dia harus ngaku, ya. Bukan kemudian dia melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua, ya. Bagaimana sikap kita terhadap kakak dan adik kita, ya. Kok ada permasalahan misalnya, kita jujur pada diri kita sendiri. Ini yang timbul permasalahan, ya. Mungkin kakak kita punya kesalahan, mungkin adik kita punya kesalahan. Tapi kita juga punya andil dalam kesalahan tersebut. Kalau kita cek diri kita, kita periksa, kita akan dapati bahwasanya kita ternyata sumber permasalahan, ya. Sikap kita merupakan sumber permasalahan, jiwa kita yang angkuh merupakan sumber permasalahan, kesombongan kita merendahkan orang lain, dan banyak hal, ya. Banyak hal, ya, sehingga kita hendaknya jujur ketika memeriksa aib diri kita sendiri. Bahwasanya kita memang masih banyak permasalahan dalam diri kita. Demikian juga, dan ini tadi lanjutannya adalah jujur terhadap diri sendiri ketika bertikai dengan orang lain. Ketika kita bertikai dengan orang lain, ya, masuk dalam perdebatan, masuk dalam pertikaian, ya, kita harus jujur, ya. Kalau memang kita salah, kita ngaku salah, ya. Tidak usah kita pertahankan diri kita. Kita didebat dan kita tahu kita salah, kita masih menahan membela diri, percuma, ya. Kita tidak jujur terhadap diri kita. Kita tidak jujur terhadap diri kita. Sekarang kita bisa berkilah, kita bisa mengelak, ya. Nanti hari kiamat percuma, kita nggak bisa mengilah. Tidak bisa mengelak, tidak bisa berkilah. Mau kita sampaikan walau alqa ma'adzirah, meskipun kita sampaikan berbagai macam dalil, argumentasi, percuma. Wong kita tahu dulu kita salah kok. Ini sering, karena kalau apalagi sudah masuk dalam ajang perdebatan, debat misalnya di grup, debat yang lebih dulu, kalau zaman dulu debat di internet, artikel demi artikel, ya. Kita tahu kok misalnya kalau kita yang salah, tidak usah kita pertahankan. Percuma, ya.
yang kita pertahankan ya. Makanya ada seperti pepatah Arab dikatakan anzah walau ta'arat ya. Anzah walau ta'arat ya. Yang disebut ada dua orang ini sekedar pepatah saja menggambarkan kengeyelan dalam perdebatan. Ketika dua orang Arab Badui berjalan, kemudian dari kejauhan mereka melihat ada warna hitam, maka akhirnya satu mengatakan itu burung, satunya mengatakan enggak, itu kambing. Ah, itu burung, itu kambing. Coba kita dekatin. Karena dari kejauhan mereka, ketika sudah dekat, mereka dekati, ternyata itu benda berwarna hitam terbang. Temannya berkata, kan saya sudah bilang itu burung. Kata temannya ngeyel, anzah walau ta'arat, itu adalah kambing meskipun terbang ya. Itu contoh. Contoh, kita jangan terjebak dalam hal tersebut ngeyel. Kita ketika berdiskusi dengan orang, kita posisikan diri kita ya. Kita ini kalau salah ya sudah. Kita tahu diri kalau kita salah. Kalau kita jujur, kita ngerti kita dalam posisi yang salah ya. Saya katakan tadi, baik kita berdiskusi dengan orang jauh, apalagi dengan orang dekat, seperti orang yang kita sayangi, istri kita, suami kita, orang tua kita. Jangan kita hanya pandai menilai kesalahan orang, kita juga harus mengecek diri kita. Ya. Kita harus jujur ya, memang saya salah kemarin. Karena kalau kita pun pandai berkilah di dunia, kita bisa menang dalam berdiskusi, kita bisa menang dalam perdebatan, percuma di hari kiamat kita akan disidang ulang. Akan disidang ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kita tidak akan bisa mengelak. Walau alqama adhirah, meskipun seorang menyampaikan argumentasinya dengan sebanyak-banyaknya, tidak berfungsi di hadapan Rabbul Alamin yang Maha mengetahui segalanya. Ini contoh praktek dalam kehidupan sehari, bahwasanya kita harus jujur terhadap diri kita sendiri ya. Mau difoto? Enggak usah. Nanti aja. Ya. Baik, berikutnya adalah di antara faedah-faedah kaidah ini ya. Dalam kehidupan. Di antaranya, ikhwan, yang pertama adalah tidak terpedaya dengan pujian atau sanjungan orang lain. Tidak terpedaya dengan banyaknya followers ya. Banyak pengikut, banyak yang likers ya, dan lain-lain ya. Kenapa? Karena kita lebih tahu tentang diri kita ya. Percuma orang satu dunia memuji kita sementara kita tahu bahwasanya diri kita penuh dengan kekurangan. Oleh karenanya Muhammad bin Wasif pernah berkata, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kata beliau, jika dosa-dosa itu ada aromanya, tidak seorang pun yang mau duduk denganku. Benar, ini bukan pernyataan main-main, ini serius. Artinya apa? Kalau setiap dosa yang kita lakukan ada aromanya, ketahuan, orang bisa lihat dosa pandangan, dosa pendengaran, kesombongan, zalim terhadap istri, zalim terhadap anak, tidak berbakti kepada orang tua, dosa terhadap tetangga, macam-macam, dosa hasad, dosa banyak sekali. Kalau setiap dosa kita ada aromanya, bisa dilihat oleh orang lain, tidak ada yang mau duduk sama kita. Tidak usah banyak-banyak, 1-2 dosa saja, orang tidak mau duduk sama kita. Kenapa orang mau duduk sama kita? Karena Allah menutupi aib kita.
Karena Allah menutup aib kita, dan ini adalah nikmat yang besar. Makanya sebenarnya Allah mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih besar nikmat. Nikmat saya bisa beramal soleh atau nikmat Allah menutup aib saya. Oleh karenanya, jika kita tahu tentang diri kita, tentang kekurangan kita, kegoblokan kita, ya, kemalasan kita, dan banyak hal kita bersendirian, ya, bermalas-malasan, dan masih banyak, ya, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, dan banyak hal apa yang kita lakukan tidak seperti yang kita share. Kita sering share kebaikan, kita sendiri tidak melakukannya. Oleh karenanya, kalau kita tahu akan hal tersebut, kalau ada orang muji, ada orang menyanjung, ya, ada orang eluk-elukan, ya sudah, tidak usah terpedaya itu semua, ya. Jangan kemudian kita bangga diri, ya. Ya, karena kaidah menyatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhir. Masing-masing kita lebih tahu tentang dirinya. Ya, balil insanu ala nafsihi basirah. Orang lain tidak tahu tentang diri kita. Istri kita pun tidak tahu tentang diri kita hakikat. Yang lebih tahu tentang kita adalah kita. Tentunya Allah yang lebih tahu, tapi setelah itu kita yang lebih tahu tentang diri kita daripada orang lain. Maka percuma kita mendengar pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, ya. Jangan sampai kita terpedaya sehingga kita lupa tentang hakikat diri kita, sehingga kita tutup mata tentang aib diri kita. Kita tahu kekurangan kita. Oleh karenanya, seorang berusaha terus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan pujian-pujian manusia sehingga menjadikan kita ujub, menjadikan kita sombong, menjadikan kita angkuh, merasa tinggi dan lain-lainnya. Karena pujian tersebut hanyalah tipuan semata. Orang-orang yang memuji tidak tahu hakikat diri kita. Balil insanu ala nafsi basirah, kita lebih tahu tentang diri kita sendiri. Yang kedua, faedah yang mungkin bisa kita ambil, yang kedua, karena kita tahu lebih tahu tentang diri kita, jangan mudah marah dengan cercaan orang lain. Cercaan orang lain ada dua model, ya. Orang lain ada dua model. Pertama, bisa jadi kritikannya atau cercaannya benar. Yang kedua, cercaannya, kritikannya bohong. Kalau benar, ya sudah, kita berusaha mengambil faedah. Jika benar, kita berusaha perbaiki diri. Kita kan tahu dia kritik kita benar. Kamu suka marah, kamu banyak ngomong, kamu salah ngomong begini, kamu salah baca ayat. Ya sudah, mau diapain? Nggak usah kita berusaha membela diri bahwa saya tidak salah. Udah, memang salah, manusia tempatnya salah. Ya, manusia tempatnya salah, ya. Ya. Maka jangan cepat kita emosi, jangan kita cepat marah-marah, ya. Justru kita mengambil faedah, ya. Justru kita mengambil faedah untuk introspeksi diri, untuk membenahi diri. Ya, karena apa? Kita butuh orang lain, ya, untuk melihat kesalahan kita. Ada suatu kondisi kita nggak bisa lihat kesalahan kita, ya. Disebut dalam hadis al-mu'min mir'atun li akhihi, bahwasanya seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Artinya ketika dia jadi cermin, kita bisa melihat diri kita pada cermin tersebut, ya. Terkadang mukmin tersebut baik, terkadang enggak baik, tapi intinya kalau orang kritik kita benar, ya sudah, mungkin cara mengkritiknya kasar, mungkin cara mengkritiknya ngawur, tidak tepat, diumbar di depan orang, mungkin kita enggak suka dengan tersebut, tetapi ya sudah, kita tahu diri kita bahwasanya kita memang salah. Perbaiki diri. Tidak usah kita langsung emosi, marah-marah. Kritikannya membangun, ya sudah, kita jalankan, ya. Kenapa kalau kita cepat marah, katakan kita nggak punya kesalahan. Kemudian kedua, kritikannya bohong. Kritikannya bohong. Kita juga tidak usah marah-marah. Kita katakan bahwasanya aib kita yang tidak diketahui olehnya lebih banyak. Ya udah,
kita berusaha tenang, jangan terlalu cepat emosi, karena kita tahu bahwasanya aib yang tidak dia ketahui lebih banyak ya. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah bercerita, ada seorang muridnya dari Sudan datang kemudian berkata, "Syekh, ada Syekh fulan mengatakan Anda begini begini begini," dikritiki ya. Syekh cerita sama saya, Syekh Abdul Razak mengatakan, "Jazakallahu khair, semoga Allah balas kebaikannya ya. Kekurangan saya yang dia tidak ketahui lebih banyak. Kekurangan saya yang dia tidak ketahui lebih banyak." Ya. Artinya ya seorang mungkin ada kemarahan tapi dia harus lawan. Dia lebih tahu tentang dirinya daripada orang lain, daripada sang pengkritik. Kita lebih tahu diri kita daripada sang pengkritik. Kapan seorang merasa dirinya sempurna, dia sedang berada di puncak kehinaan. Ya, kalau dia merasa dirinya sempurna berarti dia sedang ujub. Kapan dia merasa dirinya sempurna, dia sedang berada di puncak kehinaan. Oleh karena kalau orang kritik ya sudahlah. Mungkin kita emosi, kita lawan. Kalau kritikannya benar, kita perbaiki diri. Kalau kritikannya salah ya kita sabar dalam menghadapinya, dan kita bilang bahwasanya kalau kritikannya benar, kita bilang masih banyak aib-aib saya yang tidak dia ketahui ya. Ini diantara faedah bahwasanya kita mengetahui tentang diri kita daripada orang lain. Kemudian diantaranya faedahnya adalah lebih banyak melihat aib diri sendiri. Kemudian diantaranya daripada aib orang lain. Dan juga diantaranya lebih banyak memberi uzur kepada orang lain. Dan tidak merasa lebih tinggi, dan tidak merasa tinggi, merasa ujub atau tinggi. Di antaranya kalau kita tahu tentang diri kita, kita sering merenung dan kita tidak sibuk dengan aib orang lain. Aib kita masih banyak. Kita harus deteksi aib kita untuk kita perbaiki, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan jiwa kita. Tadi Allah mengatakan, sebagian saya sampaikan di awal pengajian, Allah bersumpah, wasyamsi wadhuha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Ya, dan seterusnya kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan pensucian jiwa itu butuh membersihkan penyakit-penyakit jiwa. Di antaranya dengan mendeteksi aib-aib yang ada pada jiwa kita. Nah, kalau kita sering mendeteksi aib-aib kita tidak akan sibuk dengan aib orang lain. Ya sudahlah, kita saja aib kita masih banyak. Apa yang kita sibuk dengan aib orang lain? Ya. Kemudian juga di antara faedah berdasarkan kaidah ini, kita lebih banyak memberi uzur kepada orang lain. Kalau orang lain terjerumus dalam kesalahan, kita kasih uzur. Kita juga dulu begitu ya. Seperti orang baru-baru hijrah nih, kadang-kadang lihat orang masih maksiat, ya kita juga dulu lebih parah daripada itu. Makanya kita lebih memberi uzur, kita lebih menyampaikan dengan bijak, kita memposisikan diri kita bagaimana kita dulu kalau seperti itu ya. Bukan kemudian kita sombong angkuh, masa begitu aja, masa terjerumus, ya, jangan. Itu kata-kata yang terkadang menunjukkan keangkuhan ya. Kalau kita tahu jiwa kita yang lemah, kita lemah dalam kondisi demikian, kita lemah tatkala bersendirian, kita lemah tatkala diuji dengan keuangan, kita lemah tatkala diuji dengan wanita, kita lemah tatkala diuji dengan jabatan. Banyak hal kita memberi uzur kepada orang lain, kita saja tidak mampu berhadapan dengan ujian tersebut. Ya, apalagi kalau kita bisa beri uzur kepada diri kita, kenapa tidak beri uzur kepada orang lain? Ya. Yang terakhir mungkin yang kelima ya. Di antara faedah ya, belajar selalu mengakui kesalahan kepada Allah ya, karena kita lebih tahu diri kita. Kata Allah, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim, di antara kelompok manusia, i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mereka mengakui dosa-dosa mereka di dunia, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, karena amal mereka bergabung antara amal saleh dan amal buruk. Dia ngaku dia punya kesalahan di hadapan Allah, istighfar kepada Allah.
tahu tentang diri kita. Jangan sampai kita lupa. Makanya kita istighfar. Belajar selalu mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sampai seperti orang kafir, mereka baru i'tarafu bidzunubihim, ya, ketika di hari kiamat baru mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Percuma, ya. Wa qalu law kunna na'malu aw naqilu, ya, ma kunna min ashabil sa'ir. Mereka menyesal di hari kiamat dan mengakui kesalahan mereka, tapi penyesalan di hari kiamat tidak ada faedahnya. Maka di dunia ini kita latihan diri kita untuk mengenal keburukan-keburukan kita. Kita duduk istighfar, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian kita istighfar, mengakui kesalahan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah-faedah dari kaidah dalam kehidupan tentang balil insanu ala nafsihi basirah. Kita masing-masing lebih tahu tentang diri kita, sehingga kita bisa praktekkan dalam mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bimbingan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan. Baik Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa yang menyebabkan kita tidak jujur atau kurang jujur kepada diri kita sendiri? Apakah karena setan atau sebab hawa nafsu kita? Jazakallahu khairan. Dua-duanya, karena kita ini menyimpang dari dua hal, baik sebab internal maupun eksternal, ya. Sebab internal adalah jiwa kita, inna nafsa la ammaratum bisu, jiwa itu menyuruh kepada keburukan, ya. Dan juga setan menggoda dari luar, alladzi waswisu fi sudurin nas, ya, setan yang menggoda bisik-bisik dalam jiwa manusia. Dua-duanya mungkin hawa nafsu atau eksternal gangguan setan. Makanya kita berdoa di antaranya agar terlindung daripada keduanya, ya. Seperti doa zikir pagi petang. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Itu a'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan jiwaku, wa min syarri syaitani wa syirki, dan dari godaan syaitan dan syirki, ya. Dalam riwayat wasyaraki, dan dari godaan syaitan dan anak buahnya. Jadi faktor yang membuat kita rusak, ya, tidak jujur pada diri kita, terkadang hawa nafsu, terkadang setan. Tapi hawa nafsu kita sendiri membuat kita tidak jujur, ya. Kita menutup diri, kita tidak mau mengakui kesalahan kita, ya. Banyak hal sehingga akhirnya kita terpuruk dalam keburukan gara-gara tidak jujur kepada diri sendiri. Ada kepentingan duniawi, ada kepentingan, ya, hawa nafsu intinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. 1. Bagaimana memperbaiki kelemahan pasangan itu, baik istri maupun suami, dengan cara yang santun selain kritikan? Pertanyaan kedua, apakah diperbolehkan menggunakan orang terdekat supaya memperbaiki akhlaknya? Yang ketiga, bagaimana Ustadz memberikan pengertian kepada pimpinan yang masih belum bisa menerima kebenaran, misal musik, beliau masih suka dengan musik. Hal khawatir penyampaian kepemimpinan salah atau kurang berkenan. Jazakallahu khairan Ustaz. Satu-satu. Yang pertama, bagaimana memperbaiki kelemahan pasangan hidup dengan cara yang santun selain kritikan? Ya, santun, ya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang jitu, ya, di antaranya mengkritik bukan tatkala dia sedang bersalah. Kalau mengkritik dia bersalah itu repot. Dia akan, manusia suka tadi membela diri, meskipun dia salah, dia tidak membela diri. Ya, dia tahu dia salah tadi. Insan dan nafsi basir walau alqa ma'adzira. Meskipun dia salah, dia mengemukakan argumentasi untuk membela dirinya. Apalagi sedang diliputi dengan kemarahan. Jadi di antara hal yang membantu kita untuk memperbaiki pasangan kita, kita yang lembut, di antaranya kita berdiskusi dengan dia setelah dia dalam kondisi tenang, bukan dalam kondisi marah. Artinya kita lihat dia salah, ya udah kita biarin, nanti sudah tenang kita ajak diskusi berdua, tidak di depan anak-anak. Kita kadang-kadang emosi kita ungkapinnya spontan, ya, maunya spontanitas. Kita kan ingin perbaiki dia. Justru kalau kita spontanitas, dia tidak terbaik, tidak berubah. Baik suami maupun istrinya. Di antara trik agar dia bisa berubah, kita menasihatinya ketika dia dalam kondisi tenang setelah dia melewati kesalahan yang dia lakukan tersebut, bukan tatkala dia sedang bersalah.
Kemudian yang penting adalah doa ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Berdoa kepada Allah ya. Kita mengatakan Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berilah aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa beri akhlak yang baik kepada aku kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'a illa ant. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Dan kita doakan istri kita atau suami kita. Allahumma hdi zauji. Misalnya, ya Allah, berilah petunjuk kepada suamiku atau istriku li ahsanil akhlaq. Ya, kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada suamiku atau istriku kepada yang akhlak yang baik kecuali Engkau. Jauhkanlah aku, wasrif anha sayyi'ah, atau wasrif anhu. Kalau suami kita bilang wasrif anhu, kalau istri kita bilang wasrif anha sayyi'ah. Ya Allah, jauhkanlah suamiku atau istriku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan dia dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Dengan perjuangan keras, dengan ketulusan berdoa, insyaallah suami atau istri bisa berubah ya. Sikap keras percuma ya. Nabi mengatakan, kita sering digambarkan oleh syaitan bahwasanya dengan kasar kita akan bisa merubah menuju kebaikan, tapi kenyataannya sering tidak begitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanah. Tidak adalah kelembutan pada suatu kecuali akan memperbaikinya, mengindahkannya. Wa ma rufi an syai'in illa zanah illa syanah. Tidak adalah kelembutan dicabut kecuali akan merusaknya. Ini berkaitan dengan suami, dengan istri, anak-anak. Kelembutan adalah adalah metode yang pertama. Sikap keras, tegas itu sesekali. Ya, hukum masalahnya dengan kelembutan, dengan tetap menghargai pasangan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ya. Apakah diperbolehkan menggunakan orang lain supaya dia memperbaiki akhlaknya? Penggunaannya bagaimana maksudnya saya nggak tahu. Menggunakan orang lain maksudnya Allah suruh nasihati atau bagaimana saya nggak tahu. Ya kalau itu intinya, kalau itu cara yang baik, nggak apa-apa ya. Cara yang baik. Tapi jangan sampai kita terkesan suami kita tahu bahwasanya kita mengungkapkan aib kita kepada orang lain. Itu tentu tidak menyenangkan ya, bagi seorang suami. Atau sebaliknya seorang istri tahu kita mengungkapkan keburukan istri kita kepada orang lain. Kita mau suruh orang nasihat istri kita, tapi kita ungkapin, ini saya nggak tahu, mungkin istri kita tidak terima atau suami kita tidak terima. Ada cara lain mungkin. Intinya boleh dengan menggunakan orang lain. Mungkin datang ke ustadz berdua misalnya, berdua kemudian menyampaikan ya, siapa tahu bisa berubah, ya, itu boleh, bagus ya, bagus. Yang ketiga, bagaimana memberikan pengertian kepada pimpinan yang masih belum bisa menerima kebenaran. Misal musik, beliau masih suka dengan musik, khawatir penyampaian kepimpinan salah atau kurang berkenan. Ya paling ya gimana ya, diskusi aja, duduk kemudian, atau kirim artikel kalau khawatir salah menjelaskan. Dan kalau orang-orang yang suka musik wajar karena mereka banyak yang tidak tahu hukumnya. Saya juga aja waktu tahu musik haram saya kaget, kok bisa haram, gimana ceritanya ya? Apa bisa orang hidup tanpa musik ya? Ternyata kita di Madinah nggak pernah dengar musik, hidup lebih bahagia ya daripada di sini. Kita makan di restoran nggak ada musik lebih enak, ngobrol lebih enak. Ada musik ganggu, ya, bising dan macam-macam. Tapi begitulah masyarakat Indonesia, banyak yang tidak menyangka bahwasanya musik itu haram. Tapi alhamdulillah sekarang telah terjadi ledakan informasi sehingga haramnya musik bukanlah suatu hal yang baru. Bahkan artis-artis top juga tahu bahwasanya musik itu haram. Bahkan ada ustadz membantah artis. Subhanallah, karena masalah haramnya musik. Jadi perkara yang sudah banyak yang ketahui, apalagi banyaklah hal-hal. Jadi tinggal kita diskusi dengan cara yang baik. Intinya sebelum menasihati terutama pimpinan, kita tahu pimpinan punya jasa sama kita. Kita di bawah, secara struktural di bawah dia. Kita berdoa kepada Allah. Dan baik-baik aja, Pak, saya mau bicara sebentar, ini sekedar informasi yang mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar informasi, terserah Bapak mau terima atau tidak, ini berkaitan agama, ya sampaikan aja. Kemarin saya dengar pengajian begini, artikel bisa dibaca. Ini sekedar, mungkin dia menolak, biarin aja, yang penting sudah disampaikan. Sampaikan, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada? Terakhir Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Jika kita sadar terjerumus dalam dosa dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali, namun pada saat di waktu lain melakukan dosanya kembali, apakah dosa kita diampuni jika kita memohon ampun? Terima kasih Ustaz. Ya, jadi kita harus senantiasa bertobat. Kalau kita bertobat, Allah Maha penerima taubat.
Awalam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubatan ibadi. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah adalah yang menerima taubat dari hamba-hambanya? Maka kita bertobat aja. Kalau tobat syaratnya meninggalkan maksiat tersebut, menyesali, bertekad tidak mengulangi. Jika telah terpenuhi syarat ini, maka kita sudah bertobat. Tanpa memandang apakah kita akan mengulanginya lagi atau tidak. Yang penting ketika kita bertobat, bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian kita 2 minggu, 3 minggu terjebak lagi, kita bertobat lagi. Ya Allah, aku ternyata tidak mampu, mengeluh sama Allah. Sampai kapan aku begini, ya Allah, berilah keimanan kepadaku, kuatkanlah pokoknya imanku. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terus bertobat. Meskipun kita ulang 100 kali, 1000 kali tetap bertobat. Setan ingin kita tidak bertobat, tapi kita bertobat. Tuhan kita Maha baik. Meskipun kita mengulangi dosa yang sama, ya. Intinya tetap saja terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai suatu saat Allah berikan kita hidayah meninggalkan maksiat tersebut. Makanya saya ingatkan selalu, jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Apapun dosa yang kita lakukan, kita meninggalkan waktu ini sebagai penghalang. Kita tidak akan terus-menerus karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Firman Rijal yang telah memberikan nasihat dan bimbingan